Shalom, saudara-saudara, jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kembali kita akan belajar hari ini dari The New City Catechism, pertanyaan yang ke-11. Mari kita awali dengan doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami boleh hidup hari ini. Dan kami rindu kembali belajar firman-Mu, perlengkapilah kami ya Tuhan, berkati kami semuanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertanyaan yang ke-11. Apa yang dituntut Allah dalam perintah ke-6, ke-7, dan ke-8? Jawabannya, perintah ke-6, bahwa kita tidak boleh menyakiti, membenci, atau memusuhi sesama kita, tetapi harus sabar dan penuh damai, bahkan memperlakukan musuh dengan kasih. Perintah ke-7, bahwa kita pantang melakukan perbuatan asusila, tetapi harus hidup kudus dan setia, baik dalam pernikahan maupun ketika hidup melajang. Menjauhi segala tindakan, penampilan, perkataan, pikiran, keinginan yang tidak kudus, dan apapun yang bisa mengarah kepada hal-hal itu. Perintah ke-8, bahwa kita tidak boleh mengambil tanpa izin milik kepunyaan orang lain atau menahan kebaikan dari seseorang untuk kepentingan kita. Roma 13 ayat 9, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, sebagai orang Kristen, kita wajib mentaati 10 perintah Allah. Karena 10 perintah Allah ini adalah hukum Allah. Tetapi harus kita akui memang, bahkan bukan hanya diri kita, semua orang percaya dari zaman dulu sampai saat ini tidak akan pernah dapat secara sempurna mentaatinya, kecuali hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dia menjadi manusia, dia mentaati perintah Allah ini dengan sempurna. Apalagi kalau kita lihat saudara, penjelasan Yesus mengenai 10 perintah ini dalam khotbah di bukit. Yesus menyatakan standar-standar hukum itu ternyata jauh lebih tinggi dari yang kita bayangkan. Perintah itu bukan sekedar jangan berzina, jangan membunuh, dan jangan mencuri. Dalam interpretasinya, perintah ke-6 Yesus berkata bahwa jika saudara menyimpan kepahitan, jika saudara tidak dapat mengampuni seseorang, jika saudara menyebut seseorang raca, ini adalah kata dalam bahasa Yunaninya, saudara, yang diterjemahkan kafir. Sebetulnya kata ini itu sulit diterjemahkan. Arti sebenarnya menganggap seseorang itu begitu rendah, bukan siapa-siapa. Maka ketika saudara mengucapkan itu, melakukan itu, maka saudara sudah membunuh orang itu dalam hati saudara. Yesus juga berkata bahwa jika saudara birahi terhadap seseorang dalam hati, saudara sudah melanggar perintah ke-7 dan melakukan perzinahan. Dan saudara sudah menjadi orang yang tamak jika saudara bersikap materialistis dan tidak sungguh-sungguh murah hati. Jadi Yesus menaikkan standar perintah-perintah ini ke tingkat paling tinggi. Saudara, Martin Luther pernah menulis bahwa saudara tidak dapat melanggar perintah-perintah lainnya tanpa melanggar perintah pertama lebih dahulu. Artinya apa, saudara? Jika saudara melanggar perintah-perintah itu, saudara sedang menganggap bahwa hal-hal itu, hal-hal yang lain ya, sebagai hal yang sangat berharga bagi saudara. Artinya semua hal itu telah menjadi ilah bagi saudara. Saudara menempatkan
hal-hal itu lebih berharga daripada Allah sendiri. Luther juga berkata bahwa setiap larangan negatif yang diberikan dalam 10 perintah ini mengandung implikasi yang positif. Jika saudara diberi perintah jangan membunuh, perintah itu juga berarti saudara harus mengasihi orang lain, sesama saudara, bahkan musuh saudara secara radikal. Dan ketika saudara diperintahkan jangan berzina, asumsinya adalah saudara mesti setia kepada istri atau suami saudara dan menghargai seksualitas sebagai anugerah Tuhan yang indah. Dan karena itu, jika saudara berada dalam ikatan perkawinan, saudara harus tahu bahwa itu adalah komitmen perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu ketika saudara diperintahkan jangan mencuri, itu artinya saudara harus benar-benar murah hati. Orang Kristen memiliki tanggung jawab untuk mentaati 10 hukum ini. Walaupun kita tidak mampu secara sempurna untuk mentaatinya. Lalu bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini? Saudara, Yesus Kristus adalah Adam yang kedua, manusia yang sejati, menjadi kepala dan wakil dari seluruh manusia. Seperti Adam yang pertama mewakili seluruh manusia ketika dia gagal untuk taat kepada Tuhan dan jatuh dalam dosa, menjadikan semua manusia berdosa. Yesus sebagai Adam yang kedua, dia mewakili orang-orang yang percaya, yang dia sudah memenuhi sendiri semua kewajiban hukum Tuhan itu dengan sempurna. Ketaatan dan kebenaran Yesus itu lalu dihubungkan dengan hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk memenuhi kewajiban dan tuntutan hukum itu. Sekalipun secara nyatanya, faktualnya, kita tidak dapat mentaatinya dengan sempurna. Tetapi apa yang dilakukan Yesus, ketaatannya yang sempurna itu diperhitungkan kepada kita. Saudara, kita tahu bahwa kita tidak akan dibinasakan oleh hukum itu. Dan kita boleh merasa mantap ketika berusaha mentaati hukum Allah itu. Karena kita tahu Yesus sudah memenuhi segala tuntutan hukum itu dengan sempurna untuk kita. Oleh karena itu kita dapat tanpa rasa takut ditolak oleh Allah atas kurang sempurnanya ketaatan kita. Kita tahu Yesus Kristus sudah menyelesaikan semuanya dengan memenuhi segala tuntutan hukum itu dengan sempurna bagi kita. Bukan berarti lalu setelah ini kita menganggap kalau gitu ya tidak perlu usaha untuk mentaati 10 hukum itu, kita bisa meremehkan. Tidak, justru ini membuat kita semangat untuk melakukannya karena kita tahu kita tidak di bawah bayang-bayang hukuman Tuhan. Tapi kita tahu pasti kita sudah dimampukan oleh Tuhan untuk mentaati hukum-hukumnya. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi.